Halo teman-teman Matematika 2021. Hari ini aku Kalisa dari angkatan 20 dan aku mau bahas sedikit tentang materi fungsi inverse dari pelajaran kalkulus 1. Kita tahu kalau bentuk utama fungsi itu adalah Y sama dengan fx. Di mana di sini, kalau fungsi itu pasti memetakan dari himpunan domain ke kodomainnya. Tetapi selain fungsi itu sendiri, kita juga bisa mencari inverse daripada fungsi tersebut. Sebagai contoh, misalnya kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 1, maka untuk mencari inverse-nya, kita bisa menukar peran antara x dan y. Jadi dari y sama dengan x pangkat 3 plus 1, bisa ditulis sebagai x sama dengan y pangkat 3 plus 1, lalu kita pindah ruaskan si satunya, dan kita akar pangkat 3 sehingga menjadi y sama dengan akar pangkat 3 dari x min 1. Dan ini merupakan f inverse dari x. Tetapi yang patut jadi catatan kita adalah tidak semua fungsi itu pada dasarnya memiliki inverse. Kita bisa tahu fungsi itu memiliki inverse atau tidak, pertama dari sifat satu-satu dan juga pada. Satu-satu itu biasanya kalian kenal juga dengan sebutan one-to-one function. Fungsi yang satu-satu itu yang gimana sih? Fungsi satu-satu adalah ketika x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 juga tidak sama dengan fx2. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa suatu nilai fx itu hanya punya satu pasangan di domainnya. Sementara kalau fungsi pada sendiri artinya range dari fungsi itu sama dengan kodomainnya. Nah, selain dari one-to-one dan pada itu, kita bisa menentukan suatu fungsi itu memiliki inverse atau tidak dari gambarnya. Misalnya, kita punya di sumbu x, y, suatu grafik fungsi sedemikian rupa. Grafik ini bisa kita sebut sebagai fungsi, kalau misalnya diuji garis vertikal, dia hanya memotong di satu titik. So, we can say kalau ini tuh bukan fungsi. Sementara itu, fungsi akan memiliki inverse kalau kita tarik garis horizontal, cuma potong kurva satu kali saja. Jadi kalau kamu tarik garis horizontal, hanya memotong di satu titik. Jadi itu ya perbedaan dari fungsi dan juga inverse-nya untuk melihat dari gambar grafik. Terkadang ada beberapa jenis fungsi yang memang tidak memiliki inverse. Tetapi kita bisa buat dia jadi fungsi piecewise supaya dia memiliki inverse. Jadi kita bagi dua. Ada yang sama dengan akar x plus 1, ada yang sama dengan akar x min 1. Kalau misalnya fx-nya itu adalah x kuadrat plus 1. Sekarang kita udah tahu syarat dari fungsi yang punya inverse, tadi harus satu-satu dan pada, kalau ditarik garis horizontal hanya memotong di satu titik. Tapi bagaimana untuk domain dan juga range daripada fungsi inverse itu sendiri? Yang jadi catatan kita adalah range daripada fungsi inverse itu sama dengan domain dari fungsi f. Sementara domain dari f inverse sendiri adalah range dari fungsi fx. Supaya kalian lebih paham, aku punya satu contoh soal. Misalkan fx sama dengan akar 3x minus 2. Kita diminta menentukan domain dan range dari f inverse. Perhatikan bahwa di dalam akar nilainya harus lebih besar sama dengan 0. 3x minus 2 harus lebih besar sama dengan 0. Kamu akan dapat 3x lebih besar sama dengan 2, sehingga x lebih besar sama dengan 2/3. Atau dengan kata lain, domainnya itu dari 2/3 sampai plus tak hingga. Perhatikan penggunaan interval tutup dan interval buka. Sementara itu untuk range-nya, karena kita tahu akar itu pasti hasilnya positif, kita buat dari 0 sampai dengan plus tak hingga. Kenapa tahu positif? Karena di depannya tidak ada tanda plus minus. Kemudian karena kita udah tahu domain dan juga range f, kita bisa menentukan domain dari f inverse, yaitu range f, dan range dari f inverse adalah domain f. Rumus untuk fungsi inverse sendiri, tadi seperti cara yang aku kasih tahu, tukar peran antara x dan y.
Kemudian nyatakan atau manipulasi fungsi itu sehingga menjadi Y sama dengan dalam fungsi dalam X. Atau dalam kasus ini, fungsi F inverse itu adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2 per 3. Catatan penting di sini adalah domain dan range dari suatu fungsi inverse biasanya akan berbeda dengan domain alami dari fungsi biasa. Kita bisa lihat di sini, dua-duanya sama-sama X kuadrat plus 2 per 3. Cuman mereka akan punya domain yang berbeda, karena yang satu di sini domainnya bilangan real, sementara tadi di kasus yang udah kita telusuri, domainnya itu adalah dari 0 sampai dengan plus tak hingga. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa jenis fungsi. Pertama, ada fungsi trigonometri. Kalian udah mengenal fungsi-fungsi trigonometri, sin, cos, tangens, sekan, kosekan, kotangens. Dan bentuk utamanya biasanya seperti ini ya. Y sama dengan langsung fungsi atau apa. Ada beberapa identitas trigonometri yang harus kalian ingat, dan ini bisa dibaca, kalian bisa screenshot, atau bisa juga cari di internet, itu banyak. Mulai dari identitas ganjil genap, Pitagoras, kofungsi, penjumlahan, dan masih banyak lagi. Yang jadi fokus kita di sini itu, apakah fungsi trigonometri itu memiliki inverse? Untuk mempermudah, kita coba lihat dari gambar grafiknya. Kita tahu bahwa fungsi trigonometri adalah fungsi yang periodik. Contoh misalnya di sini kita punya grafik Y sama dengan sinus X. Kalau kita lanjutin, bentuknya akan seperti ini. Terus membentuk gelombang. Kalau kita pakai uji garis horizontal, kita akan dapat bahwa dia itu memotong di banyak titik, sampai tak hingga titik. Sehingga supaya dia punya inverse, kita harus batasin domainnya. Dalam kasus ini dibatasin dari min pi per 2 sampai dengan pi per 2, supaya hanya memotong di satu titik aja. Sama halnya juga dengan kasus Y sama dengan cos X. Apakah pembatasan X harus selalu kayak gini, Kak? Enggak, karena ini tergantung kepada soal. Bisa jadi misalnya kita bikin batasnya itu dari pi per 2 sampai dengan pi, itu juga bisa. Selanjutnya, kita mau mencari bagaimana bentuk inverse dari fungsi trigonometri. Ini sebenarnya udah sering kalian temukan ya, kayak fungsi Y sama dengan sinus inverse, Y sama dengan cosinus inverse, itu adalah inverse dari fungsi trigonometri. Nah, tapi yang menjadi catatan penting kita di sini itu adalah perhatikan penulisan antara sinus inverse dengan sin X pangkat min 1, karena maknanya berbeda. Kalau ini, itu artinya 1 per sinus X, atau sama aja dengan kosekan X. Contoh soal yang terkait dengan fungsi inverse trigonometri ini, misalnya. Carilah berapa sinus inverse dari setengah. Kalau misalnya, domainnya itu dibatasin cuma dari min pi per 2 sampai pi per 2. Kita tahu bahwa yang hasilnya setengah itu adalah 30 derajat, atau kalau dalam radian itu pi per 6. Apakah pi per 6 di interval ini? Ya, maka solusinya itu kita bisa ambil pi per 6. Contohnya kayak gitu aja untuk fungsi trigonometri. Kalau untuk gambarnya sendiri di grafik itu seperti apa? Sebenarnya kalau kalian kan udah tahu kalau bentuk dari sinus, kosinus itu kan periodik. Nah, kalau misalnya untuk inverse, biasanya untuk grafik-grafik, untuk inverse-nya tinggal kalian cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Cuma untuk lebih memastikan, kalau bentuk-bentuk grafik itu bisa kalian lihat dari aplikasi seperti Desmos atau GeoGebra, karena bentuknya lebih kelihatan. Lalu di sini ada sifat-sifat penting dari fungsi inverse trigono, bahwa sinus inverse tambah cosinus inverse itu sama dengan 1, cos dari sinus inverse X sama dengan ini, sinus cosinus inverse X, dan tangen sinus inverse X. Selanjutnya, kita mengenal ada fungsi eksponensial. Dengan bentuk umum, Y sama dengan B pangkat X. B di sini berperan sebagai basis dan syaratnya positif atau lebih dari 0. Beberapa contoh fungsi eksponensial misalnya, Y sama dengan 2 pangkat X. Y sama dengan 1 per 3 pangkat X,
atau Y sama dengan Pi pangkat X. Pada umumnya, grafik fungsi eksponensial itu bentuknya seperti ini. Kalau B-nya di antara 0 sampai 1, dia akan decreasing. Dan kalau lebih besar dari 1, dia akan increasing. Tapi perhatikan di sini dia tidak akan pernah menyentuh Y sama dengan 0 atau sumbu X. Nah, domain dari fungsi eksponensial itu adalah bilangan real, karena kamu bisa mensubstitusikan X apapun di sini dan hasilnya terdefinisi. Tapi range-nya itu positif dari 0 sampai dengan plus tak hingga ini, utamain plus. Perhatikan ini interval buka karena dia tidak pernah menyentuh Y sama dengan 0. Salah satu bentuk fungsi eksponensial lain itu yang paling terkenal itu adalah Y sama dengan E pangkat X. E di sini itu adalah bilangan natural yang nilainya itu kurang lebih segini. Tapi ini nggak usah dihafal, hanya untuk informasi aja. Selain fungsi eksponensial, kita juga punya namanya fungsi logaritma. Dan fungsi logaritma serta eksponensial ini terkait ya guys. Kalau fungsi logaritma, bentuk utamanya adalah Y sama dengan log X dengan basis B misalnya. Basis ini harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Karena 1 pangkat berapapun itu hasilnya sama dengan 1. Jadi kita tidak boleh pakai. Contoh di sini misalnya log 1000 dengan basis 10 itu 3. Karena 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Kalau dalam bentuk logaritma basisnya tidak dituliskan, artinya basisnya 10. Sementara untuk logaritma natural, basisnya itu adalah E. Fungsi logaritma dan fungsi inverse itu, mereka saling inverse. Buktinya, misalkan di sini kita punya fungsi eksponensial Y sama dengan B pangkat X. Untuk mencari inverse-nya, seperti biasa, tukar peran antara X dan Y. Lalu ingat, bentuk ini bisa kita ubah jadi bentuk logaritma, yaitu Y sama dengan log X dengan basis B. Lalu ini ada beberapa informasi soal logaritma natural, bisa jadi catatan buat kalian juga. Selanjutnya, kita coba masuk ke beberapa contoh soal ya. Pada soal, diberikan fx sama dengan x plus 2 pangkat 4. Kita diminta untuk mencari f aksen x dan domain daripada f inverse x, atau f inverse-nya. Oke, seperti tadi udah dibilang, untuk mencari rumus daripada fungsi inverse-nya, kita tukar peran dulu antara X dan Y. Kemudian setelah itu dengan manipulasi aljabar, kita akar pangkat 4, kita dapat Y sama dengan akar pangkat 4 dari X minus 2. Untuk dapat domain dari F inverse, kita harus tentukan terlebih dahulu range F-nya. Untuk domain F jelas ya, domainnya itu dari 0 sampai plus tak hingga. Kenapa? Karena di soal ada syaratnya. X harus lebih besar sama dengan 0. Sementara untuk range-nya itu bagaimana? Kita tahu bahwa fx itu pasti bernilai positif. Kenapa? Karena pangkat 4 di sini. Kalau dipangkatkan genap, bilangan negatif, pasti hasilnya positif. Berarti, hasil fx terkecil yang mungkin itu adalah 0. Tapi 0 itu didapat ketika x-nya minus 2. Jadi kita coba lihat dari x sama dengan 0. Itu hasilnya udah 2 pangkat 4, yaitu 16. Kalau kita X-nya makin besar, 1 dan seterusnya, hasilnya akan menuju plus tak hingga. Jadi dari sini, sesuai aturan yang udah aku sebut di awal tadi, domain dari F inverse itu sama dengan range F. Maka domain F inverse sama dengan 16 sampai positif tak hingga, dengan 16-nya interval tutup. Selanjutnya kita punya soal, tentukan secant dari sinus inverse minus 3/4. Ingat bahwa secant itu 1 per cos, jadi kau bisa tulis kayak gini, cos sama dengan sinus inverse minus 3/4 pangkat min 1. Untuk mempermudah, gambarkan sebuah segitiga. Ingat bahwa sinus itu adalah depan per miring. So, di sini taruh min 3, di sini taruh 4.
dengan aturan Pythagoras, kamu dapat di sini sama dengan akar 7. Sinus inverse 3/4 sebenarnya sama aja dengan theta. Jadi sebenarnya di sini kita mau cari cos theta itu berapa? Cos theta adalah akar 7/4 samping per miring. Pangkat min 1 jadinya 4 per akar 7. Rasionalkan, kamu dapat segini. Selanjutnya, kamu diberikan soal fx sama dengan 4x min x kuadrat dan gx sama dengan akar x. Coba cari domain dari f komposisi G dan domain G komposisi F. Kalau misalnya kita mencari domain dari fungsi komposisi, kita tuh harus menggunakan irisan. Kalau F komposisi G, berarti domainnya itu adalah domain F diiris dengan range G. Kenapa seperti itu? Biasanya kan kalau misalnya kita menuliskan rumusnya, kalau F komposisi G, rumus Gx-nya kita substitusi ke yang Fx kan. Gx itu kan sama aja kayak range daripada fungsi G-nya itu sendiri. Berarti harus kita iris dulu dengan domain daripada si F-nya. Kalau ini berarti domain G diiris dengan range F. So, pertama tentukan dulu domain F dan range dari F. Domainnya bilangan real. Kenapa? Karena tidak ada batas di sini dan semua nilai X memenuhi dan terdefinisi di F. Sementara untuk range-nya itu berapa? Nah, kita perhatikan di sini, kalau X-nya itu merupakan bilangan negatif, pasti hasilnya itu akan minus T hingga. Semakin X-nya makin negatif, otomatis dia juga pasti min-nya makin besar. Nah, gimana kalau X-nya positif? Kalau X-nya sama dengan 0, Fx sama dengan 0. X-nya sama dengan 1, Fx-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 2, Fx-nya itu sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 3, ternyata nilainya turun, jadi 3. X-nya sama dengan 4 juga semakin turun, dan seterusnya sampai ke T hingga ini pasti akan Fx-nya bernilai negatif menuju ke T hingga. Jadi kita bisa menemukan bahwa range-nya itu dari minus T hingga sampai 4. Ini aku perbaiki dulu, ini harusnya interval tutup. Untuk G sendiri, X-nya dari 0 sampai positif T hingga, karena dalam akar harus positif, dan range-nya juga pasti dari 0 sampai plus T hingga. Sehingga kita bisa menemukan domain dari F komposisi G adalah domain F diiris range G, 0 plus T hingga. Domain G komposisi F adalah domain G diiris sama range F. Irisannya adalah 0 sampai 4. Supaya kalian nggak bingung, gambar aja dalam bentuk garis bilangan. Misalnya untuk yang domain G-nya di sini 0, plus T hingga kan ke sana. Yang satunya minta hingga sampai 4, di sini kita punya 4 misalnya, nanti dia ke sana. Maaf, garisnya agak berantakan, jadi kamu tinggal cari irisan keduanya, berarti dari 0 sampai 4. Di sini aku ada beberapa latihan soal buat kalian coba. Coba cari domain dan range dari fungsi mutlak 3x plus 2. Kemudian coba hitung sinus dari 2 cos inverse 3/5. Tentukan rumus fungsi inverse dari y atau fx sama dengan 2x plus 1 per 3x min 1. Dan tentukan domain serta range dari f inverse-nya. Jawaban dari latihan ini bisa kalian lihat di description box. Itu aja dari aku. Thank you guys.